saya Sari dari butik EE selaku pemilik dari butik ini. Kita tidak hanya butik, kita juga konveksi, menerima orderan dari brand lain untuk menjahitkan atau memberi orderan lah ke kita buat dijahitkan. Kita juga udah berdiri selama 10 tahun pada tahun ini untuk menjalankan bisnis. Target pasar kita sebenarnya remaja, lebih ke remaja yang di usia 19 sampai 25-an gitu. Mungkin untuk perkenalan awal bisa itu sih. Kalau pengaruh terhadap lingkungan sekitar mungkin lebih ke sistem distribusi kita juga. Kita melibatkan masyarakat sekitar, kemudian semua karyawan yang ada di sini. Kebetulan kita punya 20 lebih karyawan di butik. Di antaranya ada pekerja yang sebagai admin untuk mengurusi kegiatan-kegiatan kita, kemudian ada manajer dan ada supervisor untuk mengurusi perjalanannya kegiatan yang ada di land di sekitar konveksi kita. Mungkin kalau dari sisi karyawan tentu saja ya, karena kegiatan yang dibatasi oleh pemerintah, jadi mau tidak mau kita harus ada pengurangan karyawan walaupun tidak semua dirumahkan. Kita ada sistem kerja namanya kalau di sini sebutnya sih kayak giliran gitu. Jadi setiap 2 hari sekali, itu waktu masih COVID-19 tahun lalu, kita ada pergantian setiap 2 hari sekali. Jadi setiap 2 hari sekali itu mereka bakal gantian bakal kegiatan tersebut. Nah, kebetulan pada saat itu tuh cuman kita mengalami krisis selama 8 bulan karena kita ada hal-hal yang memang tidak terlalu berdampak COVID ini, karena kita ada toko yang online gitu. Sebelumnya saya ceritakan dulu sedikit tentang apa yang terjadi selama 2021 gitu. Jadi PPKM atau dirumahkan, pengumuman untuk dirumahkan sementara itu kan terjadi pada bulan April tahun 2021. Nah, saat itu kita belum ada perubahan drastis banget karena memang tujuan pasar kita itu ada di online gitu. Nah, mungkin yang berdampak sangat pesat itu di konveksi ataupun butik yang ada di rumah, karena nggak ada lagi pelanggan yang datang ke butik kita gitu. Nah, kita 4 bulan selama sejak April itu kita memiliki banyak sekali pelanggan, dan kita tidak ada pengurangan karyawan. Tapi setelah ada beberapa kebijakan dari pemerintah untuk dilakukannya WHO, jadi mau nggak mau kita adain sistem pergantian karyawan tersebut. Jadi ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa karyawan akan selang-seling, bahasanya selang-seling untuk bekerja gantian gitu. Nah, setelah 4 bulan kemudian kita baru ngerasain nih dampaknya dari pandemi ini. Dari kita mulai kebingungan buat mau bayar tagihan utang kita gitu, maksudnya utang buat mobil biaya operasionalan gitu. Jadi setelah itu baru kita melakukan perombakan setelah 4 bulan itu. Jadi kita mulai ada pergantian itu di 4 bulan setelah April itu, kemudian dan itu terjadi selama 8 bulan hingga pertengahan 2020 ya, pertengahan 2021. Nah, pada pertengahan 2021 itu mulai menanjak lagi nih, dan pemerintah itu ada pelonggaran. Jadi pada pertengahan 2021 kita mulai ada sedikit semua pekerja mulai masuk lagi, mulai dari awal lagi, dan ordernya juga mulai meningkat lagi hingga akhir 2021 tuh kita udah mulai stabil. Dan untuk menjawab pertanyaan gimana sih cara bertahan di kondisi seperti itu, sebenarnya harus tetap ada order, ada pemasukan untuk membayar semua hal-hal yang perlu dilakukan sebagai sistem operasi, membayar biaya operasional kita yang ada di lapangan gitu. Mungkin itu sih dasar yang ada di butik itu harus dibayarkan dulu gitu. Pemerintah membantu sekali sih buat aku dan butikku gitu. Karena kalau nggak ada pemerintah, kan udah saya singgung tadi tentang
kita kesulitan buat bayar tagihan-tagihan sebagai biaya operasionalan gitu. Jadi mungkin salah satu hal yang pemerintah lakukan yang memudahkan kita saat COVID-19 itu pemerintah memberikan himbauan kepada bank-bank, kemudian kepada tempat-tempat operasi untuk memberikan kelonggaran tentang pembebanan tagihan gitu. Jadi menurut aku sendiri pemerintah berperan besar banget sih tentang kebijakan tersebut dan membantu usaha kita, usaha butik aku buat terus berjalan gitu. Mungkin karena kita sudah berdiri selama kurang lebih 10 tahun ya, kita sudah alhamdulillah sudah mendaftarkan merek kita, merek butik kita, brand kita, dan ke dirjen merek, lupa namanya, dirjen merek udah saya daftarkan, dan mau gak mau kita harus bayar pajak. Nah, menurut aku sendiri ya, membayar pajak itu salah satu kontribusi terbesar butik aku buat pemerintah Indonesia untuk mengembangkan infrastruktur yang ada di Indonesia. Dengan karena pajak yang diterima sebuah sudah selevel butik ini yang lumayan terkenal juga di Indonesia, itu lumayan juga kita mengeluarkan untuk pajak tersebut. Untuk harapannya sendiri sih, mungkin kita juga udah ada sesuai prosedur yang ada di undang-undang. Kita juga menggunakan sistem pembayaran UKM yang ada di Kota Semarang. Kemudian kita juga sudah ada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan juga sudah dibayar oleh butik gitu. Nah, banyak dari karyawan kita itu kadang-kadang bukan menyesal nih, kayak mengesampingkan dan ada teguran ke pihak kita tentang kenapa sih BPJS Kesehatan itu dibedakan penanganannya ketika di rumah sakit, di klinik, ataupun di tempat-tempat kesehatan lainnya gitu. Untuk harapannya sendiri, semoga pemerintah bisa melakukan audit tentang BPJS Kesehatan ini untuk kelangsungan tidak hanya karyawan yang ada di butik juga, tapi juga semua tapi juga semua karyawan yang ada di perusahaan-perusahaan besar, butik lain, ya semuanya menggunakan BPJS tersebut. Jadi saya harap pemerintah bisa mengesampingkan, melihat dan mengaudit tentang BPJS Kesehatan. Mungkin itu saja sih. Tentu saja ada kegiatan online kita. Nah, untuk kegiatan online itu biasanya kita menggunakan media sosial untuk promosi seperti Instagram, WhatsApp, kemudian Facebook gitu untuk media promosi kami. Nah, kemudian untuk media jualan kita juga, kita ada marketplace di Shopee, di Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Kita punya marketplace, dan itu salah satu hal yang memang sudah ada penanganannya sendiri di departemen sendiri. Ini itu aja sih. Mungkin bukan cuman pemasarannya aja ya, tapi juga pembelian. Biasanya teman-teman yang datang ke butik aku untuk membeli baju secara offline itu, mereka biasanya request, mereka lihat desain-desain, mereka bantuin, intinya custom gitu kalau mereka datang secara offline. Nah, kalau secara online kita produksinya produksi massal. Jadi semisal kita membuat jilbab ini, kita nggak hanya produksi satu, kan nggak mungkin kan kayak gini di custom gitu. Jadi untuk jilbab, kemudian hal-hal yang memang bisa dibuat secara massal, kita buat secara massal, kemudian kita marketplace kan gitu. Jadi untuk harga juga pasti berbeda dengan yang offline. Mereka pasti dengan standar mereka, bahkan kain mereka udah minta gitu. Dan kalau semisal di branding dan di marketplace, mereka tuh biasanya ya udah yang seadanya, dari produk dari kita, kemudian bahan-bahan juga dari kita, dan desain juga dari kita gitu, dan harganya otomatis lebih mahal yang secara offline. Nah, ini ada 2 tahapan ya untuk wawancara customer atau pelanggan yang datang secara offline. Biasanya mereka datang dan meluruskan, dan mereka pasti
ada yang meminta dibuatkan kembali atau ada perbaikan gitu lah. Untuk secara online sendiri kita komplain masih menggunakan via marketplace tersebut, kemudian bakal kita proses misal ada kegagalan atau kesalahan produksi kami, biasanya kita ada pengajuan, kan pasti teman-teman juga tahu kalau di marketplace itu ada peninjauan atau retur gitu kan, retur uang atau apa sih namanya, pengembalian gitu, apa sih, tukar gitu lah, ada seperti itu lah. Menanggapinya kita juga mungkin melalui offline ya, maksudnya online. Untuk ekosistemnya mungkin buat teman-teman yang ada di bisnis butik ataupun fashion yang ada di Indonesia, kita harus bertahan karena fashion itu adalah hal yang universal yang memang benar-benar semua orang butuhkan suatu hari nanti, bahkan hidup kehidupan ke depan kita masih sangat panjang. Jadi semangat dan semoga kita bisa menjadi perubah yang hebat di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.